Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Apa kabarnya? Baik. Baik, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa pada ketua kelas. Mohon pimpin teman-teman yang untuk berdoa. Pada Naufal. Yuk kita melakukan pelajaran dengan cara apa? Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Kamila, Naufal, Iqbal, Jupe, Nisa, Ataya, Fauzan, hadir semua ya, ada yang tidak hadir ya. Baik, udah pada siap belajar belum nih? Ini biar tambah semangat untuk belajarnya, biar kalian fokus pada ibu, tidak melihat temannya, tidak kasih syarat pada temannya. Di sini ibu mempunyai yang namanya buku fokus atau game fokus. Jadi ketika ibu bilang tepuk satu, kalian tepuk satu. Ibu bilang tepuk dua, kalian tepuk dua. Ibu bilang tepuk tiga, kalian diam. Kalau masih ada yang bersuara, masih ada yang tangan, berarti belum fokus untuk belajar. Baik, ibu mulai ya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Udah pada siap ya belajarnya? Nah, di sini aku mau tanya, kemarin kita udah belajar tentang apa sih? Ada yang masih ingat? Nampaknya kalian belum sarapan ya. Jadi kemarin itu kita telah mempelajari deskripsi. Yang mana deskripsi ini yaitu memberikan suatu data tentang suatu objek, tempat atau wisata, ataupun bisa juga dengan mendeskripsikan diri kita sendiri. Nah, ingat kan kemarin kita belajar tentang apa? Teks deskripsi. Nah, di mana teks deskripsi ini tadi artinya apa? Aduh, nggak fokus ya. Jadi ulang lagi ya. Teks deskripsi yaitu memberikan suatu deskripsi tentang sebuah hewan, buah, atau tentang diri kita sendiri. Gimana? Apa tadi? Teks deskripsi itu? Nah, sekarang kita pada hari ini kita akan mempelajari tentang teks informasi, informatif. Udah pada tahu belum? Tahu. Apa? Teks informasi adalah teks yang menyampaikan informasi dengan jelas. Nah, ada yang tahu lagi ya itu teks informatif selain apa? Baik, di sini gua akan menjelaskan pengertian teks informatif secara bahasa. Nah, secara bahasa itu berasal dari kata informasi yang berarti pemberitahuan atau penyampaian sesuatu. Sedangkan secara istilah teks informatif adalah
teks yang menyajikan fakta atau data yang akurat tanpa adanya opini pribadi atau pandangan subjektif dari penulis. Di sini udah pada tahu kan apa itu arti dari teks informatif? Tahu? Boleh diulang nggak? Ada yang masih ingat atau masih nempel tadi? Ibu menjelaskan teks apa sebelum membahas teks informatif tadi? Teks informasi. Nah, apa itu teks deskripsi bisa? Fokus ya. Nah, selanjutnya itu teks informatif ini mempunyai ciri-ciri. Nah, ciri-cirinya itu bersifat objektif, faktual, jelas dan terperinci, atau juga bisa tepat dan akurat. Nah, teks informatif juga memiliki jenis-jenis teks informatif. Nah, seperti teks deskripsi, yang dijelaskan tadi, teks eksposisi, teks produser, teks laporan, ataupun teks berita. Biasanya teks informatif ini sering dikaitkan dengan teks berita karena teks informatif ini teks yang menyampaikan sebuah penyampaian informasi tentang sesuatu yang telah terjadi. Struktur teks informatif juga terdiri dari pernyataan umum. Nah, pernyataan umum di sini yaitu pernyataan tentang berita atau tentang kejadian yang telah terjadi, seperti misalnya kita sering menonton berita yaitu terjadinya sebuah gempa. Berarti sebelum berita itu disampaikan, berarti wartawan sudah mencari informasi tentang terjadinya suatu gempa tersebut. Nah, yang selanjutnya itu penyampaian deskripsi. Penyampaiannya ini dan deskripsinya ini sudah tepat dan tidak hanya sembarangan untuk menyampaikan berita. Kalau hanya sembarangan menyampaikan berita, berarti teks informatif tersebut tidak akurat. Nah, yang selanjutnya yaitu, strukturnya yaitu yang terakhir rangkuman atau kesimpulan. Nah, rangkuman atau kesimpulan di sini yaitu kesimpulan dari peristiwa yang terjadi. Sehingga bahasa teks informatif ini yaitu yang pertama yaitu bahasanya mudah dipahami dan juga penggunaan istilah yang tepat, kalimat aktif, fakta dan datanya akurat, dan juga objektivitas dan kebenaran. Nah, di sini dapat kita simpulkan teks informatif adalah teks yang menyajikan informasi yang akurat dan objektif kepada pembaca dengan ciri-ciri seperti objektif, faktual, jelas, dan akurat. Juga teks ini memiliki berbagai jenis teks seperti teks eksposisi, teks rangkuman, teks produser, teks laporan, dan berita. Di sini mau tanya, udah pada paham apa yang telah Ibu sampaikan tadi? Paham? Jadi di sini Ibu mempunyai LKD, lembar kerja siswa. Yaitu kalian mengisi pertanyaan-pertanyaan yang Ibu beri ini setelah selesai ya, Gen.
Kemudian masuk ke video. Yang dulu ya. Yang udah kumpul. Udah semua? Saya udah. Nanti tunggu ya kalau udah ya. Baik. Ini ibu mempunyai media pembelajaran. Nanti ibu akan share media pembelajarannya di grup kelas. Bisa kalian tonton, itu adalah contoh teks informatif. Halo anak-anak, hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menurut kamu, menjaga lingkungan sekolah itu penting atau tidak? Nah, betul, menjaga lingkungan sekolah sangatlah penting. Mengapa? Karena menjaga kebersihan memiliki banyak manfaat. Di antaranya adalah kita bisa menjadi nyaman berada di lingkungan sekolah. Ayo anak-anak, siapa yang tahu di sini bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Nah, sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, kita menyapu dan mengepel lantai kelas secara teratur ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membersihkan meja dan kursi masing-masing di dalam kelas. Dan yang keempat adalah menjaga kebersihan fasilitas sekolah. Jadi, anak-anak semua sudah tahu kan cara menjaga kebersihan sekolah? Nah, selalu jaga kebersihan ya, agar kita semua terhindar dari penyakit. Ini ada yang ingin bertanya? Nah, jadi ibu memberi tugas lagi kepada kalian. Ini udah pada benar tugas yang kalian kerjakan tadi, tapi di sini ada juga tugas kelompok, yaitu membuat teks informatif. Nah, tugas kelompoknya yaitu dalam satu kalian bagi menjadi 3 kelompok. Ada yang 2, ada yang 3. Minggu depan kalian kumpul teks informatif yang ibu suruh. Jadi masih fokus nggak nih? Masih. 2 kali tes lagi ya fokusnya. Ibu mau nge-refresh apakah kalian masih mengingat materi yang ibu sampaikan tadi setelah kalian mengerjakan soal ini? Tes fokus kayak tadi. Satu, dua, tiga. Udah fokus kan? Bisa udah fokus, berarti bisa udah mau cepat-cepat istirahat. Karena ada temannya yang nggak fokus, kita istirahat aja ya. Nah, mungkin materi kita cukup sekian pada hari ini. Kalau ada kata salah dari ibu mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tugasnya dikumpul minggu depan, tugas kelompoknya ya. Nah, sebelum istirahat, ada baiknya kita berdoa pada ketua kelas. Mohon pimpin doanya.